hormati, Profesor Wijaya Laksmi Kusumaningsih mewakili keluarga Profesor Wijoyo Nitisastro. Yang kami hormati para anggota IP dan serta yang kami hormati para undangan hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui aplikasi Zoom maupun YouTube dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat bersama berkumpul dalam acara Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture ke-8 dengan judul Beradaptasi dengan Ketidakpastian Geopolitik Dunia di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, dan penyelenggaraan acara ini didukung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, mari bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara langsung di ruangan, dimohon untuk berdiri. Dan hadirin yang mengikuti secara daring, dimohon bersikap sempurna. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, guna kelancaran penyelenggaraan acara hari ini agar dapat menebar manfaat, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami infokan susunan acara hari ini, yaitu yang pertama kata pembuka oleh Ketua IP, kedua sambutan oleh Wakil Keluarga Profesor Wijoyo Nitisastro, ketiga penyampaian lecture oleh Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, keempat sambutan oleh Wakil Presiden RI ke-11, kelima, kata akhir oleh Wakil Ketua IP, dan terakhir adalah foto bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan kata sambutan oleh Ketua IP kepada Profesor Daniel Mudiarso. Dengan hormat kami persilakan. Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hadirin yang mengikuti Zoom, selamat bergabung meskipun online, ya, tidak mengurangi rasa
Terima kasih kami bisa bersama pada hari ini. Yang terhormat Profesor Budiono, Wakil Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Hikmahanto. Prof. Hikmahanto, saya kenalnya itu sejak kecil ya, panggilannya Mas Gihi, dipopulerkan nama itu. Bu Wijayanti, Profesor Wijayanti, untuk kesekian kalinya kita menghadirkan Ibu untuk acara yang sangat milestone buat IP. Terima kasih untuk kehadiran mewakili keluarga Wijoyo Nitisastro. Profesor Wardiman, terima kasih Pak mewakili Habibie Center Institute yang hadir di setiap saat kita memperingati hal-hal yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pak Suharyanto, Pak Deputi Perpustakaan Nasional, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Ibu Bapak sekalian, Akademi Ilmu Pengetahuan untuk yang kesekian kalinya menyelenggarakan memorial lecture untuk Bapak Wijoyo Nitisastro. Dan pada hari ini adalah memorial lecture yang ke-8 dan saya mendapat kehormatan untuk menyapa dan menyambut Ibu Bapak sekalian bergabung di acara ini. Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture yang kita singkat dengan WNML, banyak orang tahu WNML bukan hanya acara tahunan penghormatan kepada Bapak Wijoyo Nitisastro, tetapi juga merupakan pengingat bagi kita untuk sebuah integritas intelektual, kejernihan berpikir dari seorang Wijoyo Nitisastro yang di dalam perjalanan bangsa kita ini sudah membantu seluruh bangsa ini beralih dari situasi yang rentan, vulnerable, ke yang tahan, resilience. Beralih dari kondisi yang miskin menjadi yang lebih maju dan beradab. Juga hal-hal yang terkait dengan ketergantungan, pada masa beliau dimulailah sebuah kemandirian. Jadi kejernihan berpikir ini yang membuat kita, Akademi Ilmu Pengetahuan, ingin belajar terus, menggali dan mencari inspirasi dari pekerjaan yang sudah beliau torehkan di Republik ini. Ketika Prof. Wijoyo menavigasi bangsa kita di dalam perencanaan pembangunan di era 70-80 pada dekade itu, dunia berada pada situasi perang dingin. Ada bipolar antara Barat dan Timur, dan negara-negara ini yang terkelompok dalam polarisasi ini juga mencoba beradaptasi, mencari posisi, terutama dalam kaitannya dengan sumber daya alam, dengan pasar, dengan pengaruh, dan juga legitimasi. Dunia yang terkotak-kotak menghadapi ketidakpastian pada masa itu, baik secara ekonomi, secara politik, dan juga dalam hal keamanan. Dan yang menarik adalah dari sisi akses pada sumber daya, keuangan, dan juga teknologi. Di masa inilah ketidakpastian itu dihadapi bangsa kita, dan dengan sumber daya yang relatif terbatas. Pada masa itu, Profesor Wijoyo bersama tim yang ada di Bappenas berhasil membawa bangsa kita ke arah yang lebih stabil. Hadirin dan akademisian yang saya hormati, peta geopolitik hari ini sudah berubah, tetapi yang tidak berubah adalah ketidakpastian, uncertainty. Meskipun konektivitas kita membaik antara orang bahkan sampai tingkat individu, tetapi polarisasi menjadi makin
besar atau banyak, multiple, sehingga kondisi lebih kabur. Sulit melihat siapa teman, siapa lawan. Bahkan untuk menebak sekalipun akan sulit. Di banyak situasi, banyak aspek kehidupan politik, ekonomi maupun yang terkait dengan pertahanan. Hari ini kita bersyukur dan berterima kasih mendapatkan seorang yang kita harapkan bisa mengurai keadaan ini, Profesor Hikmahanto Juwana, dengan tajuk yang terkait dengan ketidakpastian akan mengantarkan kita pada kuliah untuk melihat bagaimana resonansi pada masa Pak Widjojo dengan kondisi saat ini yang multipolar ini. Saya yakin Prof. Hikmahanto, seorang ilmuwan hukum dan hubungan internasional dengan wawasannya yang luas. Tadi sudah berbincang-bincang di holding room, meskipun bercanda kita melihat bagaimana relasi beliau dengan banyak stakeholder di negeri ini maupun di luar negeri. Sehingga kita akan melihat bagaimana Indonesia berdiplomasi sementara juga mempertahankan kedaulatan di dalam tata kelola global. Kita juga berharap kuliah hari ini akan menolong Indonesia untuk mendamaikan antara domestik agenda dengan keterikatan kita dengan isu-isu regional apalagi global. Jadi kita tidak terpuruk ke urusan dalam negeri, domestik, tetapi juga tetap menjadi komunitas global yang aktif. IP selalu menegaskan bahwa kebijakan publik yang terkait dengan politik luar negeri, ekonomi, dan aspek apapun didasarkan pada integritas ilmiah, wawasan multidisiplin, dan pandangan ke depan yang etis. Ethical foresight menjadi beban, tetapi juga merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengedepankan bukti dan bisa dilihat secara ilmiah. Ranah geopolitik bukan hanya tentang kekuatan atau power, tetapi juga tentang kebajikan, wisdom, values, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kapasitas kita mengantisipasi ketidakpastian, atau istilah Mas Kihik adalah adaptasi. Saya ilmuwan iklim yang biasanya melakukan mitigasi dan sering melupakan adaptasi. Jadi adaptasi dilakukan belakangan, ini terlambat. Hari ini kita akan melihat bagaimana adaptasi dikedepankan sehingga kita tidak terkaget-kaget melihat perubahan yang cepat dan besar. Atas nama IP, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Prof. Hikmahanto atas kesediaannya berbagi pemikiran dan pandangan, terutama pandangan ilmiahnya kepada kita semua, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Semoga memorial lecture yang ke-8 ini menginspirasi kita semua untuk berpikir kritis, bertindak bijaksana, dan menjunjung tinggi semangat ilmiah yang begitu dalam diwujudkan oleh Profesor Widjojo, di mana beliau menggarisbawahi bahwa kecerdasan tidak hanya melayani pengetahuan, tetapi juga untuk kebaikan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Daniel. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak sambutan dari perwakilan keluarga Profesor Widjojo Nitisastro
kepada Profesor Wijaya Laksmi Kusumaningsih. Dengan hormat kami persilakan. Yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Haji Budiono, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Profesor Daniel Mudiarso, Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Bapak Profesor Hikmawanto Juwana selaku penyampai Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture, dan Bapak Wardiman Joyonegoro, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan seluruh jajaran Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mewakili keluarga besar almarhum Profesor Wijoyo Nitisastro menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atas terselenggaranya Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture yang memasuki tahun ke-8. Bagi kami, keluarga, acara ini bukan hanya sebuah forum ilmiah, tetapi juga bentuk penghormatan dan pengingat antara warisan, pemikiran, serta pengabdian dari almarhum Profesor Wijoyo Nitisastro bagi bangsa Indonesia. Acara Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture Sains di Medan Merdeka telah berjalan dan memasuki tahun ke-8. Yang pertama adalah menimbang ulang negara bangsa oleh Bapak Yudi Latif. Yang kedua adalah aneka gen, satu Indonesia, merawat kebinekaan, menyongsong masa depan oleh Profesor Dr. Herawati Sudoyo. Yang ketiga, mengindustrikan sumber daya nabati, membangun bioekonomi oleh Dr. Insinyur Tatang Hernas Surawijaya. Yang keempat adalah mencerdaskan bangsa oleh Profesor Emil Salim PhD. Yang kelima adalah perspektif sosial dan ekonomi kehidupan satwa liar oleh Profesor Dr. Jana Supriyatna. Yang keenam adalah peran kelembagaan dan tokoh gizi nasional global dalam pembangunan. Belajar dari sejarah, dari Christian Ekman, Purwo Sudarmo, sampai Wijoyo Nitisastro oleh Profesor Sukirman. Yang ketujuh adalah transformasi ekonomi Indonesia, industrialisasi berbasis sains dan teknologi oleh Profesor Bambang Brojonegoro PhD. Dan saat ini yang ke-8 adalah beradaptasi dengan ketidakpastian atau uncertainty geopolitik dunia yang dibawakan oleh Profesor Hikmawanto Juwana. Melihat berbagai topik di atas, buah pemikiran para ilmuwan dan cendekiawan, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam acara Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture, itu selain memperlihatkan jiwa dan semangat Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, cendekiawan adalah pelopor dan garda terdepan dalam kebenaran, kejujuran, dan keadilan, veritas, probitas, dan justitia. Tampak jiwa dan semangat Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia mencari kebenaran dalam keilmuan yang mencerminkan kehendak dan hati nurani rakyat dan komitmen para ilmuwan untuk kesejahteraan, harkat, dan martabat manusia, khususnya pada negara dan bangsa Indonesia. Tahun ini tema beradaptasi dengan ketidakpastian
Geopolitik Dunia yang akan dibawakan oleh Prof. Hikmawanto Juwana melanjutkan semangat Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dapat menavigasi masa depan menjadi lebih baik dengan bijak. Topik ini menekankan pentingnya berpikir jauh ke depan, memperhatikan sejarah di masa lalu, dan merumuskan strategi pembangunan bangsa berlandaskan integritas ilmu pengetahuan hingga menjadi inspirasi generasi muda Indonesia. Berbagai topik di atas pada acara Widjoyo Nitisastro Memorial Lecture setiap tahun, hakikatnya adalah sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Semoga acara Widjoyo Nitisastro Memorial Lecture, baik yang terdahulu dan yang akan datang, dan khususnya yang sekarang ini, yaitu beradaptasi dengan ketidakpastian atau uncertainty geopolitik dunia yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang akan memasuki tahun ke-8, memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan negara dan bangsa Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 Oktober 2025, Wijaya Laksmi Kusumaningsih, putri dari almarhum Widjoyo Nitisastro. Terima kasih Prof. Wijaya Laksmi Kusumaningsih atas sambutannya yang hangat. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita simak pengantar Memorial Lecture dan yang akan disampaikan oleh Profesor Dewi Fortuna Anwar. Kepada Prof. Dewi dengan hormat kami persilakan. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP, para Ketua Komisi dan para anggota IP, para undangan dari lembaga-lembaga negara dan kementerian, para akademisi dan peneliti, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Izinkan saya secara khusus untuk menyampaikan penghormatan kepada Profesor Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009-2014, mantan atasan saya, dan kepada senior saya Bapak Wardiman, dan secara khusus kepada Profesor Dr. Hikmawanto Juwana yang pada kesempatan ini akan menyampaikan Widjoyo Nitisastro Memorial Lecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya sampaikan semua ini karena ini sudah menjadi global, sudah disampaikan di PBB. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang istimewa ini dalam rangka penyelenggaraan Widjoyo Nitisastro Memorial Lecture tahunan, ini yang ke-8, sebuah tradisi intelektual yang didedikasikan untuk mengenang jasa dan pemikiran almarhum Profesor Dr. Widjoyo Nitisastro. Ada wakil dari Pak Widjoyo, putri beliau. Bagi IP, kuliah memorial ini bukan sekedar sebuah tradisi, tapi merupakan bentuk penghormatan kepada warisan pemikiran Profesor Widjoyo Nitisastro, seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Daniel. Seorang ekonom, negarawan, dan teknokrat yang mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan bangsa melalui pemikiran rasional, kebijakan berbasis bukti, dan keberanian intelektual. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, pemikiran yang jernih dan terukur sebagaimana diwariskan oleh Profesor Widjoyo Nitisastro menjadi semakin penting. Forum ini juga menegaskan kembali komitmen IP untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebijakan publik
dan kepentingan nasional jangka panjang. Walaupun kita sering sekali berbicara tentang evidence-based policy, tetapi kepada kenyataannya kita juga akui bahwa antara evidence dengan policy kadang-kadang tidak nyambung. Khususnya pada hari ini, kita akan menyimak orasi ilmiah yang sangat relevan dan krusial yang akan disampaikan oleh sahabat saya, seorang pakar hukum internasional terkemuka, Bapak Profesor Hikmawanto Juwana. Beliau akan menyampaikan Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture dengan tema yang sangat relevan, yaitu tentang bagaimana beradaptasi dengan ketidakpastian geopolitik. Hadirin sekalian, kita hidup di era yang sekarang ini ditandai dengan apa yang disebut sebagai polikrisis global, yaitu situasi di mana berbagai krisis, mulai dari krisis iklim, pandemi, inflasi, hingga konflik, terjadi secara simultan dan saling memperkuat, menciptakan tingkat ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di jantung polikrisis ini terdapat tantangan besar berupa fragmentasi geopolitik yang semakin parah. Tatanan global yang kita kenal pasca Perang Dingin kini berada di titik balik. Tantangan keamanan yang kita hadapi kian kompleks. Bukan hanya ancaman keamanan tradisional seperti konflik antar negara dan perlombaan senjata, tetapi juga ancaman keamanan non-tradisional yang bersifat transnasional. Kita menyaksikan persaingan yang intens dalam berbagai dimensi seperti ekonomi, militer, dan teknologi, terutama antara dua kekuatan super dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan ini melahirkan polarisasi global yang memaksa banyak negara untuk memilih kubu, menghambat kerjasama, dan menciptakan risiko global yang baru. Dalam bidang keamanan kita menyaksikan eskalasi konflik bersenjata yang sulit diselesaikan. Perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, tragedi kemanusiaan di Gaza, alhamdulillah sudah ada perjanjian untuk menghentikan serangan genosida, tetapi kita tetap was-was karena sudah berkali-kali dulu ditandatangani perdamaian dan selalu batal karena terutama dari pihak Israel yang ingkar janji. Kita juga melihat instabilitas di Sahel, itu terus-terusan, kita Afrika cenderung luput, tetapi itu ada konflik yang berkepanjangan. Dan di Laut Merah, hingga meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Namun yang lebih memprihatinkan, mekanisme penyelesaian sengketa internasional semakin melemah. Dewan Keamanan PBB yang semestinya menjaga perdamaian internasional kerap mengalami kebuntuan karena hak veto dari negara-negara besar atau yang kita kenal dengan P5 yang sering terlibat langsung dalam konflik. Mekanisme multilateral yang dulu menjadi harapan dunia kini terancam lumpuh. Fenomena ini diperparah dengan memudarnya semangat multilateralisme. Kita telah melihat bagaimana negara-negara yang dulunya adalah pendukung utama tatanan global mulai menunjukkan sikap yang lebih isolationist dan nasionalistik yang sempit. Sebagai contoh, dalam beberapa pidato di Majelis Umum PBB, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terang-terangan mengkritik multilateralisme dan globalisme. Sikap ini menunjukkan perubahan drastis Amerika Serikat. Negara yang dulu merupakan pendukung utama, penyumbang dana terbesar PBB, dan kampiun perdagangan bebas, menjadi negara yang memilih untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kerjasama global. Perubahan ini mengguncang fondasi kerjasama internasional. Kondisi ini secara jelas menggambarkan krisis kepemimpinan global. Ketika kekuatan besar justru meminggirkan kerjasama internasional. Global commons seperti iklim, lautan, ruang cyber, dan kesehatan global kini berada dalam ancaman komersialisasi, politisasi, dan perebutan kepentingan sektoral. Di saat yang sama, ancaman non-tradisional yang bersifat transnasional seperti perubahan iklim, keamanan cyber, pandemi, dan terorisme justru memerlukan kerjasama regional dan internasional yang lebih erat. Paradoks inilah
yang menguji ketahanan dan kemampuan adaptasi tantangan global. Hadirin yang berbahagia, semua ketidakpastian dan fragmentasi ini menciptakan implikasi mendalam bagi tatanan global. Namun, di tengah tantangan ini muncul pula sebuah peluang penting bagi negara-negara kekuatan menengah atau middle powers seperti Indonesia dan juga kerjasama regional seperti ASEAN. Di tengah polarisasi yang tajam, Indonesia dan ASEAN memiliki modalitas yang untuk semakin berperan aktif sebagai kekuatan penyeimbang, sebagai jembatan yang menghubungkan pihak-pihak yang bertikai, serta menjadi pelindung dan pemaju kepentingan pihak-pihak yang lemah dan negara berkembang. Peran ini menuntut Indonesia untuk tetap konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, berani menyuarakan keadilan, dan memimpin upaya kolektif. Momen ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat komitmen kita terhadap Global Commons, yaitu sumber daya atau sistem yang dinikmati oleh semua umat manusia dan berada di luar yurisdiksi nasional, seperti lautan lepas, luar angkasa, dan iklim, serta mengatasi masalah-masalah bersama yang kita hadapi sebagai penghuni planet bumi ini. Perlindungan dan pemajuan Global Commons membutuhkan kerjasama yang inklusif. Kita perlu memperkuat middle powers movement dengan mengisi kekosongan kepemimpinan global yang selama ini hanya didominasi oleh negara besar dan kuat saja. Dengan semangat itu, marilah kita simak bersama Widjojo Nitisastro Memorial Lecture yang akan disampaikan oleh Profesor Hikmahanto Juwana. Semoga kuliah ini memperkaya pemikiran kita dan memperkuat komitmen Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia yang secara cerdas, bermartabat, dan strategis. Mas Hik, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Silakan. Yang saya hormati Prof. Budiono, Prof. Wardiman, Prof. Daniel, dan para guru besar, doktor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, IP. Harapan saya tentunya IP terus maju, memberikan pencerahan kepada bangsa dan juga dunia. Karena jangan sampai di Indonesia ini, meskipun kita menyandang gelar ilmuwan, tetapi tidak memberikan alternatif-alternatif. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Saya yakin bagaimana kita bisa memberikan alternatif pemikiran dan kita serahkan kepada siapapun apakah akan digunakan atau tidak digunakan. Kita tidak perlu sakit hati karena memang itulah tugas dari seorang ilmuwan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada masa sekarang mungkin berbeda dengan masa Prof. Widjojo Nitisastro berkiprah di pemerintahan, di mana saat itu dunia boleh dikatakan relatif stabil, meskipun ada persaingan antara blok barat dan blok timur. Sesuatu itu lebih mudah untuk diprediksi. Pada masa sekarang justru sebaliknya.
berbagai ketidakpastian muncul, termasuk dalam geopolitik dunia. Ketidakpastian dalam geopolitik ini mengambil berbagai bentuk yang menurut saya saling terkait dan mempengaruhi pengambil kebijakan suatu negara, stabilitas keamanan, perdamaian, ekonomi global, serta pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau kita melihat dalam satu dekade ini, berbagai bentuk ketidakpastian geopolitik sangat terlihat. Mulai dari konflik dan ketegangan regional seperti di Ukraina, di Gaza, bahkan ketegangan di Laut Cina Selatan, hingga perang dagang antara Amerika dengan Cina awalnya, tetapi sekarang boleh dibilang Amerika Serikat dengan dunia. Mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa di kawasan Eropa yang boleh dikatakan telah lama mature, bisa terjadi perang yang hingga saat ini belum diketahui kapan akan selesai. Sebaliknya, kita tidak pernah terbayangkan bahwa konflik Palestina dengan Israel itu akan segera selesai dengan harapan terbentuknya negara Palestina. Meskipun mungkin ada sebagian yang meragukan apakah benar-benar dunia akan bisa menyaksikan yang disebut sebagai two-state solution. Saya sendiri sebagai peneliti mengatakan bahwa ada harapan besar bahwa two-state solution ini akan terwujud. Terlebih lagi dunia tidak pernah membayangkan Cina yang telah menjadi kekuatan baru yang mampu menghadapi dominasi dari Amerika Serikat pasca Perang Dingin. Cina yang memiliki penduduk hampir 1,4 miliar, angkatan kerja sebesar 780 juta. Kalau di Indonesia kita bandingkan penduduk kita mungkin 280 juta. Bayangkan bagaimana mereka harus memikirkan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Tapi mereka mampu. Dan pada saat sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, perebutan dunia itu bukan lagi perebutan soal wilayah, soal hegemoni, dominasi. Tetapi yang diperebutkan oleh negara-negara ini adalah pangsa pasar. Karena pangsa pasar berkorelasi dengan kesejahteraan suatu negara. Ada supply yang diharapkan tentu ada demand. Sepanjang ada demand, kita bisa mensuplai, maka sebuah negara akan sejahtera. Saya lihat Cina ini dalam konteks pangsa pasar tidak hanya menarget katakanlah hal-hal yang berteknologi tinggi, tetapi mereka melihat pangsa pasar dari hal-hal yang mungkin dalam alam pikiran kita sederhana, yaitu sikat gigi yang tiap hari kita pakai dan tidak mungkin kita tidak menggunakan sikat gigi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi kebutuhan yang sifatnya memang kita butuhkan. Ini yang membuat supply itu mereka yang akan sediakan dan membuka lapangan pekerjaan. Namun demikian Cina juga sudah memikirkan tentang hal-hal yang terkait dengan teknologi tinggi, kereta cepat,
Bahkan mereka juga memikirkan tentang kegiatan manusia di ruang angkasa, termasuk juga kecerdasan buatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, belum lagi kekuatan ekonomi baru yang tergabung dalam BRICS menunjukkan pada dunia bahwa mereka tidak ingin lagi didominasi oleh satu kekuatan. Kekuatan yang mungkin tergabung dalam G7, dalam arsitektur perekonomian dunia. Banyak negara, tadi Prof. Dewi Fortuna sudah menyampaikan, semakin tidak percaya pada globalisasi. Justru mereka menerapkan kebijakan proteksionis. Sesuatu yang sudah divisikan pada waktu setelah Perang Dunia Kedua, para pemimpin berkumpul, pemenang perang, dengan mengatakan ke depan nanti, kira-kira apa yang menjadi sumber bagi perang dunia, yaitu masalah perdagangan, masalah perebutan pangsa pasar. Oleh karena itu mereka menyusun pada masanya GATT, ada lembaganya yang disebut sebagai ITO, walaupun kemudian tidak berhasil, tapi di kemudian hari ITO sudah digantikan oleh WTO. Nah, sayangnya visi untuk menjaga perdamaian, visi untuk tidak perang dunia ketiga itu muncul dengan menciptakan berbagai organisasi internasional. Sayangnya organisasi internasional belakangan ini sangat diragukan kemampuannya. Kita lihat bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa menjalankan perannya di dalam konflik-konflik yang ada, bagaimana WTO tidak berkutik ketika Amerika Serikat mengenakan tarif yang tinggi kepada banyak negara, bahkan juga lembaga-lembaga seperti IMF dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ketidakpastian ini muncul bukan karena negara. Karena seringkali kita melakukan unit analisis itu pada negara. Negara sesuatu yang abstrak. Tetapi yang perlu kita lihat lebih dalam lagi unit analisisnya adalah siapa yang menduduki pemerintahan dari negara tersebut. Siapa partai politik pendukungnya. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena dalam beberapa kesempatan saya masih sering mendengar rekan-rekan mengatakan bahwa negara ini, negara itu. Saya katakan kita sudah tidak bisa lagi bicara soal negara ini, negara itu. Saya ambil contoh negara seperti Amerika Serikat yang selalu mengatakan bahwa kami ini adalah kampiun kalau bisa bicara soal hak asasi manusia. Kami ini adalah kampiun kalau kita bicara soal kepatuhan terhadap hukum internasional. Kami ini adalah kampiun kalau kita bicara mengenai masalah demokrasi. Tetapi apa yang kita bisa lihat pada saat sekarang ini, di mana di Amerika Serikat warganya bergolak. Karena hak asasi manusia yang dulunya sangat diagungkan di sana, freedom of speech, sudah tidak ada lagi. Mereka yang menentang apa yang disampaikan oleh pemerintah bisa ditangkap. Bahkan warga negara asing yang selama ini aman-aman saja, bukan yang ilegal, tapi mereka bisa dilakukan penangkapan yang salah. Demikian juga demokrasi, karena warga di Amerika Serikat sekarang
menyuarakan no king, tidak boleh ada raja yang kemudian semua harus mematuhi. Demikian juga kalau kita bicara dalam konteks di Eropa. Sekarang itu saya melihat ada fenomena di mana partai-partai politik sayap kanan, bahkan ekstrim kanan, mulai mendapatkan tempat. Yang ketika pemimpinnya akan ada di sana, mereka akan misalnya saja memiliki kebijakan untuk menolak para imigran. Yang pada masa-masa dulu kita tahu bahwa negara-negara Eropa ini boleh dikatakan surga bagi imigran, terutama sekali mereka-mereka yang dikategorikan sebagai pencari suaka politik. Tapi tidak lagi terjadi hal tersebut. Memang banyak permasalahan yang membuat di negara-negara Eropa mereka merasa bahwa mereka harus berubah. Salah satunya adalah memang rakyat mereka mengatakan bahwa dengan adanya demokrasi mereka bisa dipimpin oleh orang yang menurut mereka bukanlah berasal dari Eropa. Mereka akan punya kecemburuan sosial kalau para pendatang bisa menjadi orang-orang yang memegang ekonomi di negaranya. Ini semua berakumulasi dengan pemilihan dari pemimpin yang mereka inginkan adalah mengedepankan kepentingan mereka. Dan ini berakibat bahwa negara-negara yang selama ini menjadi contoh, menjadi teladan, bahkan negara-negara yang menceramahi kepada negara-negara seperti Indonesia, negara berkembang tentang HAM, tentang hukum, dan lain sebagainya, runtuh. Sebagian dari pemimpinnya masih punya nurani. Saya ingat pada waktu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu datang ke Hongaria, dan pada waktu itu sudah ada surat penangkapan terhadap yang bersangkutan. Tapi tidak diserahkan ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Salah satu negara menteri luar negeri dari Jerman, kalau saya tidak salah, ketika itu merasa terpukul, malu. Karena bayangkan sebuah negara-negara yang ada di dalam Uni Eropa, itu biasanya pernah sekali waktu datang ke Indonesia, kita didorong untuk ikut di dalam statuta Mahkamah Kejahatan Internasional. Tapi mereka melihat kenyataan sekarang, bahwa ternyata di antara mereka, kalau sudah ada kepentingan, maka mereka tidak akan tunduk pada hukum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya akan lanjut karena waktu yang sangat terbatas, bahwa pemimpin itu sangat penting untuk kita analisis, untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat. Presiden Trump, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Dewi Fortuna, bahwa beliau ini tidak bisa dianggap sebagai Presiden Amerika dalam koridor Amerika Serikat. Saya kadang bertanya-tanya, apakah Donald Trump ini ketika menjadi presiden itu sudah menjatuhkan Amerika menjadi sebuah negara yang berkembang, otoriter, tidak patuh pada aturan, dan tidak menghormati hak asasi manusia. Dan itu kenyataan yang kita bisa lihat. Bahkan ketika Trump mengenakan tarif kepada banyak negara dengan cara berpikirnya
Meskipun pada waktu itu ada Jeffrey Sachs yang seorang ekonom yang mengatakan bahwa tidak mungkin tarif yang sangat tinggi ini dikenakan dan akan mengembalikan perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di berbagai negara, khususnya di Cina, di negara-negara berkembang, untuk akhirnya mereka akan kembali ke Amerika Serikat dan membuka operasinya di Amerika Serikat, membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Justru sebaliknya, bahwa tarif-tarif yang dikenakan itu yang sangat tinggi, itu akan memberatkan rakyat Amerika Serikat. Karena merekalah yang harus membayar tarif-tarif yang tinggi tersebut. Tapi realita bahwa pemerintah bisa saja tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh ilmuwannya. Nah, ini yang sekarang berbeda karena saat ini pemerintah di Indonesia sangat mau mendengar apa yang disampaikan oleh para ilmuwan. Demikian juga di Cina, kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Presiden Xi Jinping dalam menjalankan pemerintahannya. Kepentingan nasional diutamakan. Tidak ada istilah flying geese di mana ada satu yang di depan dan kita semua akan mengikuti tapi sama-sama terbang. Bisa saja sebuah negara harus terjebak dalam hutang yang besar dan itu tidak dipedulikan. Yang penting adalah kami. Sumber daya alam tidak dieksploitasi di Cina, tetapi Cina ingin sumber daya alam dari luar negeri dulu yang dieksploitasi untuk kepentingannya, baru berpikir tentang sumber daya alam yang ada di negaranya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua memunculkan yang saya sebut sebagai uncertainty, ketidakpastian. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan hukum internasional? Apakah hukum internasional tidak berperan? Tidak seperti dahulu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan fenomena negara-negara yang saat ini ada, justru memanfaatkan hukum internasional tidak hanya untuk ketertiban dunia, tetapi menggunakan hukum internasional untuk membenarkan tindakan dari negara-negara ini untuk kepentingan negara tersebut tanpa memikirkan yang lainnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Indonesia kita juga punya kepentingan nasional. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di pasal 3 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri disebutkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Dan ada buntutnya, yaitu demi kepentingan nasional. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa hanya melihat pasal 3 ini. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum tertinggi di Republik, disebutkan bahwa kita harus turut serta dalam ketertiban dunia. Nah, dalam konteks inilah kepentingan nasional boleh kita kedepankan, tetapi tetap menjaga ketertiban dunia. Dan kita turut melakukan berbagai sumbangan terhadap ketertiban dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam konflik besar seperti ambil contoh Ukraina. Ukraina mengatakan bahwa Rusia sudah melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Yang mengatakan bahwa setiap negara wajib untuk menahan diri menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wilayah teritorial negara lain. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah Rusia akan mengatakan, ya saya salah? Oh tidak. Rusia mengatakan bahwa saya mengakui 2 republik yang memisahkan diri dari Ukraina, yaitu Republik Luhansk dan Republik Donetsk.
Dan saya sudah mempunyai kesepakatan dengan negara-negara yang baru saya akui ini, suatu perjanjian pertahanan, layaknya perjanjian pertahanan NATO, di mana serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap negara lain. Sehingga ketika Ukraina melakukan serangan ke republik yang memisahkan diri, karena itu sesuatu yang wajar, termasuk kita kalau misalnya ada permasalahan di Papua, kita akan mengirim TNI kita. Itu dianggap oleh Rusia bahwa ini merupakan serangan satu negara yang berarti serangan terhadap saya. Dan Rusia menggunakan pasal 51 Piagam PBB dan mengikuti semua prosedur yang ditentukan di dalam pasal 51 Piagam PBB. Di situ Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana negara-negara menggunakan hukum internasional untuk membenarkan tindakan. Termasuk serangan ke Gaza. Mungkin bagi Hamas mereka mengatakan bahwa saya punya hak atas wilayah saya, sehingga saya punya hak untuk tanda kutip mengusir mereka yang menduduki wilayah saya. Sehingga mereka melakukan serangan. Melakukan serangan mendadak pada tanggal 7 Oktober 2023. Oleh Israel, mereka mengatakan, saya sekarang punya hak untuk membela diri. Saya nggak mau berdiam diri. Bahkan ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berbicara dengan Joe Biden, beliau mengatakan, apa yang Amerika lakukan ketika mendapat serangan mendadak dari Jepang? Bukankah Anda menjatuhkan bom atom yang tidak melihat rakyat sipil, militer ataupun rakyat sipil? Semua Anda kenakan. Lalu pertanyaannya, kenapa saya tidak boleh melakukan hal yang sama? Meskipun pada waktu itu Presiden Joe Biden mengatakan, tapi itu kan sebelum adanya Piagam PBB. Sekarang berbeda. Tapi tentu Israel tidak mau menerima hal tersebut. Jadi mereka melakukan pembalasan yang membabi buta, yang tidak proporsional, bahkan ingin memastikan bahwa dari Gaza tidak akan lagi ada serangan ke Israel dengan mengusir rakyat Palestina. Artinya menguatkan bahwa tanah rakyat Palestina akan diambil oleh Israel. Bapak Ibu sekalian, saya bisa terus dengan berbagai argumentasi yang saya melihat fenomena bagaimana hukum internasional ini dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan. Bukan untuk kita patuhi agar terjadi ketertiban. Memang beberapa negara menggunakan mahkamah internasional. Seperti Afrika Selatan ketika menghadapi Israel, dia membawa masalah agresi yang dilakukan oleh Israel di Gaza dengan mengambil konvensi tentang genosida, di mana Israel dan Afrika Selatan merupakan anggota. Dan dalam ketentuannya disebutkan bahwa kalau mereka mempunyai perselisihan, maka akan dibawa ke mahkamah internasional. Sayangnya mahkamah internasional sampai hari ini masih belum bisa membuat putusan. Sehingga banyak orang juga merasa kecewa, warga dunia merasa kecewa terhadap lembaga-lembaga yang sebenarnya diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antar negara. Nah, disinilah kemudian Perserikatan bangsa banyak yang meragukan keberadaannya. Ya. Salah satunya tadi sekali lagi Prof. Dewi juga sudah menyampaikan veto dari negara-negara anggota tetap. Karena selama negara itu punya kepentingan, selama dia punya negara yang dia dukung, maka veto itu bisa sewaktu-waktu digunakan. Dan akhirnya apapun resolusi Dewan Keamanan maka tidak akan berhasil. Demikian juga kalau kita bicara dalam konteks WTO, Dispute Settlement Body. Ketika negara-negara besar
dia menang perkara, dia bisa memaksa negara-negara yang lebih kecil untuk mematuhi putusannya. Tapi sebaliknya, kalau negara-negara seperti Indonesia kita menang perkara dengan Amerika Serikat dan kita sudah pernah menang, ternyata apa? Eksekusinya sulit sekali. Dan ujung-ujungnya kita harus diminta untuk berkompromi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan sampai pada kesimpulan saya bagaimana kita akan beradaptasi. Karena saat ini yang berlaku ini katanya kalau kita bicara hukum itu bukan hukum internasional, tapi hukum rimba. Might is right. Jadi mereka yang punya kekuatan itu yang benar. Permasalahannya adalah yang mempunyai kekuatan, kita tidak tahu kapan dia mengatakan saya ini dalam posisi yang benar. Dia tidak memberikan guidance kepada kita-kita yang mungkin negara yang less powerful, ya seperti dulu. Ini loh contohnya yang benar itu seperti apa. Karena di negara-negara ini justru yang dianggap benar itu sangat relatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, beradaptasi dengan ketidakpastian dalam geopolitik ini sangat penting. Oleh karena itu, pertama, pengambil kebijakan publik jangan hanya mengandalkan berita-berita yang sifatnya umum, ya. Tapi mereka harus melakukan analisis resiko yang mendalam tentang stabilitas politik, ya, potensi konflik dan hubungan internasional di wilayah yang relevan. Bahkan bila diperlukan ada baiknya sebelum keputusan diambil perlu dikonsultasikan dengan para pakar, termasuk kita-kita yang tergabung dalam IP ini yang memiliki keahlian lintas disiplin untuk memahami dampak dari perubahan regulasi atau kebijakan. Di samping itu, pemimpin yang aktif dalam diplomasi regional dan internasional itu kita butuhkan, serta mampu menjalin aliansi dengan berbagai blok kekuatan, membantu menavigasi kompleksitas global dan mencari solusi bersama. Saya dalam kesempatan ini ingin mengapresiasi Presiden kita Pak Prabowo yang beliau itu sangat mudah untuk melakukan kontak dengan pemimpin dari negara lain melalui sambungan telepon dan lain sebagainya. Dan selalu memberikan treatment yang berbeda ketika tamu-tamu negara itu datang ke Indonesia. Itu yang membuat negara-negara lain merasa ada rasa segannya, rasa hormatnya kepada beliau. Dan ini sebenarnya potensi yang sangat bagus untuk kemudian diolah untuk tidak hanya kepentingan Indonesia, tapi kepentingan dunia. Selanjutnya, kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap bertumpu pada diplomasi atau politik luar negeri yang bebas aktif, serta harus tegas menjaga independensi. Bahkan memposisikan diri kita sebagai jembatan, bukan sebagai pihak yang berpihak. Dan kemudian kita seperti sekarang yang sudah sering dilakukan, melakukan peran mediasi baik dalam konflik regional dan global. Hanya saja yang penting juga supaya publik masyarakat di Indonesia kadang mempertanyakan, kita melakukan sesuatu yang baik di luar negeri, tapi bagaimana dengan yang ada di dalam negeri? Ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau misalnya saat ini presiden kita sangat aktif berperan di luar negeri, seharusnya menteri-menteri itu harus lebih aktif ke dalam. Karena kalau misalnya tidak, pasti publik akan mempertanyakan komitmen ke dalam negeri. Dan saya setuju dengan Prof. Dewi Fortuna Anwar yang mengatakan bahwa kita harus tetap menjaga ASEAN sebagai pilar utama kebijakan luar negeri. Dan kemudian juga ketidakpastian geopolitik ini
seringkali berdampak pada ekonomi dan karenanya Indonesia perlu memperkuat ekonomi domestik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, dengan memadukan pendekatan diplomatik, sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan tapi saya tidak akan berlama-lama karena waktu. Dengan memadukan pendekatan diplomatik yang fleksibel dengan fondasi ekonomi yang kuat, saya yakin Indonesia dapat mengubah ketidakpastian geopolitik menjadi peluang, dan ini yang paling penting. Bagaimana kita beradaptasi dan kemudian menjadikan ketidakpastian geopolitik ini menjadi peluang untuk menegaskan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat regional maupun di tingkat global. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mohon tetap berada di atas panggung untuk menerima cenderamata yang akan diserahkan oleh Ketua IP. Prof. Daniel, kami persilahkan. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Prof. Hikmahanto. Prof. Daniel. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengar kesan dan pesan dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 kepada Profesor Budiono. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya tidak akan menyebut satu persatu para hadirin dan host yang saya sangat hormati. Saya akan menyampaikan saja bahwa saya sangat senang menerima undangan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang hari ini untuk ikut menyambut The Widjoyo Nitisastro Memorial Lecture 2025 ini, dan sekaligus juga memperingati hari jadi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota IP. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, saya tadi terkesima juga, saya terima kasih kepada Prof. Hikmahanto atas pencerahannya tadi kepada kita semua mengenai liku-liku rumit geopolitik yang sedang terjadi, yang wajib kita mengerti dan maknai demi mengawal kepentingan bangsa. Panggung politik dunia memang sangat penting karena menentukan ruang gerak yang tersedia bagi suatu negara. Di dalam batasan-batasan ruang ini, pengelola negara dituntut untuk pandai-pandai berkiprah, mengambil posisi dan merumuskan strategi yang pas bagi bangsanya. Dan itu saya makin menyadari bahwa itu jelas bukan pekerjaan bagi amatir. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan beberapa menit ini saya ingin menambah sedikit apa yang mungkin bisa melengkapi yang disampaikan oleh
Profesor Hikmahanto tadi, tapi mungkin jauh lebih sedikit porsinya. Terutama dari segi yang beliau sebutkan mengenai apa itu, situasi di dalam negeri kita sendiri yang harus kita kelola dengan baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang terkait dengan panggung politik di dalam negeri, bukan politik praktis tapi secara konsepsional saja, tapi sangat menentukan keberhasilan pengelolaan suatu negara dan tentu dalam diplomasi internasional. Saya ingin kembali beberapa waktu yang lampau, ketika saya masih mengajar di Fakultas Ekonomi, saya dalam berbagai kesempatan mengingatkan para mahasiswa bahwa ekonomi dan politik adalah dua sisi dari satu mata uang. Dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara dalam praktek, keduanya tidak bisa dipisahkan. Yang satu mempengaruhi yang lain. Dan bagaimana proses keduanya saling mengisi dan membentuk suatu kebijakan sangat menentukan keberhasilan kebijakan itu. Konsep kebijakan ekonomi yang bagus, tapi tidak mendapat dukungan politik untuk melaksanakannya, akan hanya tinggal konsep atau ide yang indah di awang-awang. Sebaliknya, semangat dan suasana politik yang kondusif, tapi konsep kebijakan yang diusulkan tidak bermutu atau dirumuskan secara serampangan, maka yang terjadi bukan berkah, tapi barangkali justru musibah bagi bangsa. Teknokrasi dan politik harus bersinergi dan akan menghasilkan kebijakan yang baik apabila masing-masing setia dan patuh kepada fungsi dan kaidah institusional masing-masing. Hadirin, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa ada suatu masa dalam sejarah bangsa kita yang sayangnya sampai sekarang belum bisa kita replikasi atau kita ulang kembali, di mana para teknokrat diberi tugas dan mampu merumuskan konsep-konsep kebijakan yang berkualitas, dan bersamaan dengan itu pemegang kekuasaan politik juga siap membuka diri untuk memberikan dukungan untuk implementasinya yang efektif. Dan sejarah mencatat hasil-hasilnya yang luar biasa. Inflasi yang sangat parah di tahun 1960-an dapat dijinakkan. Dan setelah itu, selama lebih dari 2 dasawarsa, mulai dari awal tahun 1970-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perbaikan indikator-indikator sosial yang sangat mengesankan. Pada waktu itu, Indonesia sempat disebut sebagai kandidat macan Asia, sampai datangnya krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Penggal sejarah ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Hari ini kita mengenang dan menyampaikan tribut kepada tokoh yang sangat berperan dalam proses sinergi teknokrasi dan politik yang terjadi pada waktu itu, yaitu Profesor Widjojo Nitisastro. Saya percaya banyak dari kita
mendambakan dan mengharapkan terulangnya kembali sinergi positif antara teknokrasi dan politik seperti waktu itu, terutama di masa suasana geopolitik dan geoekonomi yang penuh risiko dan ketidakpastian yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto tadi, dan di masa suasana politik dan ekonomi dalam negeri juga tidak sepi dari tantangan. Akhirnya mari kita berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita bangsa Indonesia untuk dapat melewati masa-masa krusial ini dengan selamat dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budiono. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara, yaitu kata akhir yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia kepada Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Dengan hormat kami silakan. Meluncur ke bawah. Ibu Bapak yang saya hormati, Prof. Budiono, Prof. Wardiman, Prof. Daniel, dan adik saya yang lucu, Prof. Hikmahanto Juwana. Teman-teman anggota IP, hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, acara Widjojo Nitisastro Memorial Lecture telah berakhir dan kemudian kita juga sudah menjalankan, ini adalah kali ke-8. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vida yang dengan teliti menyebutkan nama-nama lecture yang kita laksanakan 8 tahun terakhir ini. Dan kita semua juga tahu bahwa even pada masa COVID ini, Pak Hikmahanto, kami tetap menyelenggarakan Widjojo Nitisastro Memorial Lecture. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Hikmahanto yang telah memberikan wawasan kita mengenai ketidakpastian geopolitik dunia. Walaupun bukan menjadi kita lupa bahwa ada ketidakpastian geopolitik nasional. Nggak pakai geo gitu ya. Karena memang itu adalah salah satu judul yang sangat mendebarkan hati ketika kita sekarang mempertanyakan diri. Tadi Pak Budiono menyatakan juga, apakah memang kita ada dalam kepastian domestik atau ketidakpastian domestik, Pak Budiono? Nah, nanti itu teman-teman dari yang akan membicarakannya. Karena ini sudah menggambarkan juga tantangan kita hadapi pada saat ini, ya, yang dihadapi oleh negara, masyarakat, dan lembaga. Nah, kalau kita lihat tadi rekomendasi yang diberikan oleh Pak Hikmahanto banyak sekali. Siapa yang akan melakukannya? Ya, yang mau melakukannya. Karena memang sekarang ini kita menghadapi satu suasana di mana ternyata ini titip pada teman-teman yang berada di pemerintahan, Mbok Yao, kita itu ketika mengambil keputusan evidence based. Nah, policy kita sekarang ternyata tidak selalu evidence based. Kita tidak pernah melakukan analisis tentang ketidakpastian seperti Pak Hikmahanto tadi. Mudah-mudahan Pak Hikmahanto menjadi staf khususnya RI1 supaya bisa memberikan masukan-masukan. Ya. Dan walaupun tadi ada pujian kepada RI1 sudah menjadi diplomat ulung gitu ya. Tapi kita menjadi bertanya lagi, apakah iya Indonesia akan mampu menjadi penyeimbang di tengah pusaran dunia? Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Itu catatan, dan saya bukan ahli tentang hukum internasional atau politik internasional, tapi memang kita punya banyak PR ya di tengah-tengah suasana sekarang, di tengah-tengah kondisi ketika
MBG sudah menghabiskan begitu banyak anggaran dan membuat sakit ribuan anak-anak kita, dan masih minta ditambah 51T sehingga berkelahi sama Menteri Keuangan yang muridnya Ibu Meiling itu yang agak lain orangnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dewi Fortuna yang dulunya bergerak di pemerintahan, sekarang di anti pemerintahan. Oh enggak juga ya, tetap di pemerintahan di BRIN sekarang dan menjadi senior lecturer di Universitas Malaysia. Oh udah selesai, oh sudah kembali lagi, terima kasih. Pak Budiono, terima kasih selalu memberi support pada kami, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang memang nampaknya belum begitu terkenal. Jadi kenapa ini tidak penuh, karena mungkin kita belum begitu terkenal ya Pak Khairil ya, tugasnya Pak Sekjen dan Ibu Dewi Fortuna yang menjadi ketua dari tim khusus untuk peningkatan komunikasi dan visibilitas IP. PR-nya saya ingatkan lagi hasil rapat kemarin. Terima kasih sekali kepada Bu Wida yang mewakili keluarga besar Pak Wijoyo yang juga selalu hadir, dan kita berharap bahwa tahun depan ini akan juga tetap kita langsungkan. Para akademisian dan anggota IP, terima kasih selalu mendukungnya, dan juga saya berharap menyampaikan terima kasih kepada para hadir yang ada di sini. Ini adalah disampaikan lagi, saya ingin meringkas yang disampaikan Pak Daniel tadi, rangkaian acara dari ulang tahun API yang ke-35. Dan Bu Dewi mengatakan pada saya, tahu nggak ini, kita itu dibuat oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1990, jadi umurnya 35. Jadi sebenarnya kita itu harusnya lebih kuat daripada LIPI. LIPI-nya udah nggak ada ya? Oh, karena nggak pakai undang-undang. Tapi jangan berani-berani membubarkan IP karena kita punya undang-undangnya. Nah kalau BRIN juga dengan kepres ya, Pak Sarif ya, mana Pak Sarif? Jadi boleh dibubarin juga Pak kalau gitu Pak. Nah ini ya bagian dari ketidakpastian, karena banyak lembaga-lembaga penting yang dibubarkan, lembaga-lembaga yang tidak terlalu penting dibentuk. Dan semuanya itu memerlukan pimpinan-pimpinan yang kemana-mana pakai Alphard, yang pakai tetot, book gitu ya, pakai pengawalan itu. Nah kita juga mempertanyakan dengan adanya policy kebijakan efisiensi, kok malah bikin lembaga-lembaga yang disempal dari kementerian yang ada. Nah itu mungkin nanti tugasnya Pak Budiono menyampaikan pada yang bawa reksonya Pak nanti. Karena paling senior di sini. Acara ulang tahun IP kemarin kami mulai dengan adanya Science Art 35, di mana kami menampilkan 35 tokoh-tokoh ilmuwan yang dipilih oleh para kurator kami, dan ada di bagian depan. Jadi kalau teman-teman semuanya mau melihat, kami sangat berterima kasih. Kalau Pak Budiono berkenan Pak melihat fotonya, itu lukisan bukan foto, lukisannya yang besar-besar, dan kami sedang menyusun rencana juga untuk menghasilkan 45 lukisan lagi sehingga jumlahnya menjadi 80. Dan kemudian kemarin kami udah ada sidang paripurna IP, nanti siang kami akan mengadakan acara yang judulnya JOS gitu ya, yaitu tentang yang mengangkat nilai karbon yang akan berlangsung di auditorium ini juga, dan akan dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup. Pak Hasyim juga jadi datang Pak? Oh Pak Hasyim nggak jadi datang, akan diwakili, tapi beliau mendukung, dan kita senang sekali karena beliau adalah special envoy Pak ya untuk climate change. Kami berharap bahwa para hadirin yang pada kali ini berkenan pula menghadirinya, dan bagi yang berkenan kami juga telah menyediakan, Ibu Sari mana? Sudah menyediakan makan siang ya? Makan siangnya enak ya? Di lantai 4 enak. Ya kalau nggak enak nanti bisa komplain ke Pepi yang ada di situ. Enak pastinya.
Dan mohon kembali ke ruangan ini setelah makan siang pada jam 1 apa 1. Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Anda pada acara yang penting yang selalu diselenggarakan oleh IP pada bulan Oktober dalam ulang tahun ini, dan semoga kita berharap bahwa ke depan Indonesia akan makin maju dan tidak anti science dan kebijakannya selalu berbasis pada evidensi. Sekali lagi penutup ini juga membuahkan harapan bahwa Indonesia akan menjadi suatu negara yang lebih baik, pemimpin-pemimpinnya juga lebih berkompeten, ya, dan kebijakan diambil juga lebih berdasar pada bukti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.